sawah di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus beralih menjadi pencari ikan akibat terendamnya sawah. Bupati Kendal Diko Ganinduto melakukan pertemuan tertutup dengan Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 22 Februari 2023 di Loji Gandrung. Seekor gajah mati di kebun binatang Semarang Zoo akibat sakit gigi dan pencernaan. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Terendamnya sawah di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus sejak Oktober 2022 menyebabkan para petani beralih mencari ikan untuk menyambung hidup. Ketinggian air yang merendam sawah ini mencapai 1 meter. Beginilah kegiatan sehari-hari petani yang ada di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, mencari ikan di lahan persawahan yang terendam dengan banjir. Sawah di desa ini sudah terendam sejak Oktober 2022 lalu hingga bulan Februari kini belum juga surut. Padahal padi telah berusia 2,5 bulan dan siap untuk dipanen. Seluas 95 hektar padi telah puso dan sudah dipastikan akan gagal panen. Meski air yang menggenangi permukiman warga dominan sudah surut dengan ketinggian dari 5 cm hingga 15 cm. Para warga setempat sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Namun berbeda dengan para petani, mereka tak bisa menggarap lahan pertaniannya. Kini petani padi Desa Banjarsari terpaksa beralih menjadi pencari ikan untuk menyambung hidup. Dengan menggunakan alat dari kombinasi bambu dengan jaring yang akrab disebut dengan nganco, hasil tangkapan berupa ikan nila yang biasa dijual maupun dinikmati bersama dengan keluarga. Di sini cari ikan, ini kondisinya semula apa sawah ya, apa sawah, terus terendam banjir. Ya. Para petani biasanya mencari ikan sejak pagi hingga siang di persawahan yang tergenang banjir, dengan hasil tangkapan yang berbeda-beda, dari 3 hingga 5 kg. Ya bisa dapat 5 kilo, 4 kilo, ya 3 kilo lah untuk makan dari dalam banjir ini. Kan kebanjiran itu udah bisa kerjanya cuma segini itu untuk makan. Para petani mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah akibat banjir kali ini. Mencari ikan jadi penyambung hidup dan sarana untuk mengisi aktivitas. Hasil tangkapan juga tak hanya dibawa pulang, namun separuhnya dijual ke pasar dengan harga 5 hingga 15 ribu rupiah. Petani dapat membawa pulang sekitar 40 hingga 50 ribu rupiah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Bina Puspayoga resmikan rumah pelayanan stunting lintas sektor bagi bayi di bawah 2 tahun atau Rumah Pelita di Kota Semarang. Keberadaan sejumlah inovasi penanganan stunting di Kota Semarang tersebut diharapkan akan semakin menurunkan angka stunting di Kota Semarang dan inovasi ini dapat ditiru oleh kabupaten di kota lain. Penanganan stunting di Kota Semarang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Semarang. Berbagai program dan inovasi terus dibuat guna menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga bersama dengan Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunariyati Rahayu meresmikan Rumah Pelita atau Rumah Pelayanan Stunting Lintas Sektor bagi bayi di bawah 2 tahun yang berada di Jalan Candi Pawon Timur 3, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Rumah Pelita ini sendiri merupakan tempat penanganan stunting mulai dari kandungan hingga saat sudah lahir, di mana perkembangannya nanti akan selalu dipantau. Atas upaya penanganan stunting di Kota Semarang ini, Bintang Puspayoga memberikan apresiasi dan berharap angka stunting di Kota Semarang semakin menurun. Bintang juga berharap langkah Kota Semarang dalam penanganan stunting juga dapat ditiru di kabupaten kota lainnya di Indonesia, sehingga program pengentasan stunting yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dapat tercapai.
isu, kalau itu kita lakukan secara berkolaborasi, bersinergi, terintegrasi, nah hasilnya akan maksimal. Mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi di pemerintah Kota Semarang ini akan menjadi inspirasi di daerah-daerah lainnya, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden kan memberikan perhatian yang sangat serius dalam penurunan stunting ini di tahun 2024 menjadi 14%, dan mudah-mudahan ini terwujud. Sementara itu, Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa keberadaan rumah pelita ini rencananya akan dikembangkan di setiap kecamatan di Kota Semarang, sehingga angka stunting di Kota Semarang yang saat ini masih mencapai 1.000 lebih dapat benar-benar menjadi zero. Kita di Kota Semarang kan masih ada 1.364 balita yang stunting, sehingga diharapkan dengan pola-pola seperti ini kita harapkan ya nantinya 2023 ini bisa zero stunting gitu, karena kalau di Semarang Barat ini kan banyaknya pola asuh, jadi orang tuanya bekerja. Kalau di Semarang Utara ini kan sebenarnya penanganan gizi, karena memang ada di kelas menengah ke bawah, sehingga ini ada penanganan yang komprehensif disesuaikan dengan si anak ini ada di wilayah mana dikarenakan Di dalam rumah pelita sendiri, berbagai layanan akan diberikan secara maksimal. Sebab tersedia petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, serta petugas pemantauan dan penyuluhan. Selain itu, rumah ini juga mempunyai fasilitas memadai, seperti tempat bermain anak hingga tempat tidur. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini, Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Kendal Diko Ganinduto pada Rabu sore 22 Februari 2023 berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan Bupati Kendal tersebut untuk melakukan pertemuan tertutup bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pada Rabu sore 22 Februari 2023 menggelar pertemuan tertutup bersama Bupati Kendal di Koganinduto di rumah dinas Loji Gandrung. Dalam pertemuan selama 2 jam tersebut, Bupati Kendal di Koganinduto akan menjelaskan lebih detail apa saja yang dibahas dalam pertemuannya dengan Wali Kota Solo tersebut. Diko hanya menjelaskan bahwa ia bertemu dengan Gibran karena ingin berkunjung ke sejumlah lokasi seperti Masjid Zayed dan Solo Safari. Saat ditanya terkait kedatangannya ke Solo, apakah karena munculnya survei yang memasangkan dirinya bersama dengan Gibran? Tadi ngomongnya yang lainnya politik secara umum Solo Berarti sudah ada kesamaan ya? Sudah ada kesamaan ya? Sama pakai batik dari ini. Batik sama-sama berbeda. Saya kira ada cocok. Diko hanya menjelaskan bahwa dia juga merasa kaget karena dirinya tak menyangka survei tersebut dalam memasangkan dirinya bersama dengan Gibran untuk maju di Pilgub 2024. Mas kan sama-sama pengusaha, Mas. Enggak, saya bukan pengusaha. Saya tuh Wali Kota, Mas. UMK. Menyatukan visi misi. Berarti cocok ya, Mas. Keluhannya yang sama dengan Mas Diko apa ini? Enggak ada. Keluhannya adaptasi di pemerintah. Malah. Itu Mas Diko yang lebih. Soal apa tuh, Mas? Pertemuannya soal apa gitu? Ya mau di rumah. Nah, tadi nggak boleh masuk. Oh iya, boleh. Berarti nggak bisa dengerin. Ya rahasia soalnya. Sedangkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pertemuannya dengan Bupati Kendal tersebut. Gibran hanya menyampaikan bahwa pertemuannya bersama dengan Diko Ganinduto adalah kunjungan biasa dan tak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Cek kesiapan petugas menjelang dibukanya Masjid Raya Zayed Solo, pihak pengelola masjid melakukan kegiatan simulasi dengan mengundang sejumlah komunitas. Beginilah simulasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Masjid Zayed Solo. Dalam simulasi ini, sejumlah komunitas diundang untuk hadir di Masjid Zayed, salah satunya adalah komunitas difabel. Dalam simulasi ini, petugas atau pengurus Masjid Zayed dicek kesiapannya dalam melayani atau membantu masyarakat difabel yang masuk untuk melaksanakan ibadah di Masjid Zayed. Hal itu disimulasikan pada Rabu siang 22 Februari 2023, di mana simulasi tersebut dilakukan mulai dari kedatangan hingga saat meninggalkan lokasi masjid, di mana-mana petugas akan terus melakukan pendampingan. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Munajat mengatakan bahwa simulasi dilakukan selama sepekan ini dengan mengundang sejumlah komunitas. Semua tim yang ada di masjid ini, termasuk di luar ini, besok juga parkir akan kita cek, jadi jangan sampai semerawut dan lain sebagainya. Intinya nanti kalau sudah beribadah menjadi nyaman. Terus mungkin kalau jalan-jalan ke luar juga bisa nyaman, yang mau selfie ya silahkan, bisa, semua bisa nyaman. Ini masih ya 90%. Sebenarnya ada yang sudah siap, tapi setelah kita cek ternyata terus kalau kran semua sudah dicek, sudah jalan semua. Nanti mohon laman kalau ada yang apa-apa, tadi kan misalnya kita dengan teman-teman yang yang tunanetra menata soft, ternyata juga ada agak butuh waktu, lebih butuh waktu dibanding yang lain. Nah, contoh yang gini-gini, yang kecil-kecil kayak gini. Jadi nanti biar pokoknya kita jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk rencana launching apa? Launching 28 dengan acara Isra Mi'raj. Itu kan Isra Mi'raj kan acara kenegaraan ya, kita launching bersama nanti. Beberapa hal yang disimulasikan diantaranya adalah pengaturan pengunjung, jamaah sholat, penataan saf sholat, penanganan ketika ada pengunjung yang sakit, hingga hal yang harus dilakukan jika terjadi hujan. Selain itu, simulasi juga menyentuh parkir kendaraan dan mengatur kendaraan yang masuk maupun keluar kawasan masjid.
Munajab menambahkan bahwa selama simulasi tersebut, imam akan didatangkan dari Uni Emirat Arab. Bahkan imam-imam yang akan mengisi selama bulan Ramadan juga sudah datang. Simulasi kesiapan pengurus, layanan kebersihan hingga keamanan terus dilakukan oleh pihak pengelola masjid hingga resmi dibuka untuk umum pada 28 Februari mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Euforia peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama masih menggema di Februari ini. Di Kabupaten Pati nanti malam akan digelar resepsi Harlah 1 abad NU di alun-alun Simpang 5 Pati dengan agenda sholawatan pada Habib Ali Zainal Abidin serta dibuka untuk masyarakat umum. Sejak pukul 7 pagi tadi, aktivitas pembangunan panggung dan tenda sudah menghiasi alun-alun Simpang 5 Pati. Lokasi ini akan digunakan untuk PCNU Kabupaten Pati dalam menggelar hajat pada pukul 7 malam nanti dengan agenda Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Kegiatan yang bertema Nindiakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru diselenggarakan untuk fasilitas masyarakat Kabupaten Pati yang pada 7 Februari lalu berhalangan hadir di Stadion Delta Sidoarjo. Acara nanti malam akan dihadiri oleh Wakil Ketua PBNU, Kiai Haji Zainul Mustafa dan pejabat Bupati Henggar Budi Anggoro. Sebelum Harlah nanti malam, sebelumnya terdapat rangkaian kegiatan seperti Halaqah Fikih Peradaban, Istighosah, serta Khotmil Quran. Momen 1 abad NU menjadi momentum yang dianggap greget untuk bisa mereformasi lebih mendikdayakan peradaban dengan baik. Ya, tema yang kita pilih masih mendikdayakan Nahdlatul Ulama menuju perubahan baru. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini memang memasuki di abad kedua
harus ada perubahan-perubahan baru, baik itu perubahan paradigma gerakan maupun juga pada misi yang kita emban, bahwa sekarang ini kita sudah tidak lagi hanya di Nusantara tetapi dibutuhkan di seluruh dunia ini, sehingga merawat jagat dan membangun peradaban sebagai tren topik grand topiknya dari pengurus besar ini kita bawa sampai ke tingkat cabang. Agenda sholawat ini terbuka untuk masyarakat umum. Bagi yang berhalangan hadir bisa menikmati di kanal YouTube NU Pati. Besar harapan yang teriring dalam perjalanan menuju abad kedua, NC bisa selalu hadir di tengah masyarakat baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, serta kemasyarakatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Diduga akibat menderita sakit gigi dan pencernaan, seekor gajah betina berumur 67 tahun di Kebun Binatang Semarang Zoo mati. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, pihak Semarang Zoo dan BKSDA Jawa Tengah mengirimkan hasil tes autopsi ke laboratorium di Yogyakarta. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah dan Semarang Zoo menjelaskan terkait penyebab kematian gajah betina berumur 67 tahun yang sudah menghuni Semarang Zoo sejak 37 tahun lalu. Gajah betina yang sempat menderita sakit sejak Januari itu akhirnya mati pada Jumat 17 Februari setelah kembali menderita sakit gigi dan gangguan pencernaan. Gajah betina yang ditempatkan bersama gajah jantan muda di Semarang Zoo itu akhirnya dikuburkan di lokasi kandangnya yang sebelumnya sudah dilakukan perawatan sebelum mati. BKSDA Jawa Tengah yang mendapat laporan sudah menerjunkan 3 dokter hewan untuk menangani gajah betina yang diberi nama Sekar. Namun karena kondisi semakin memburuk, gajah betina itu akhirnya mati. Metabolis dan sebagainya terganggu. Kalau kita semuanya kalau ginjal terganggu. Kurun waktu berapa hari Pak dari sakit sampai mati ini? Januari itu Januari bulan tanggal 10 ya. 26 itu udah sempat sembuh. Udah sembuh kembali, sudah mau minum dan mau makan. Terus di Februari ini gajah kembali giginya sakit dan terulang lagi dan akhirnya gajah itu meninggal. Sementara itu, Direktur Semarang Zoo sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan penambahan satwa jenis gajah dengan berkoordinasi dengan beberapa lembaga konservasi yang memiliki satwa gajah. Karena sulitnya penangkaran gajah, akhirnya belum mendapatkan gajah betina dengan umur muda untuk penambahan satwa di Semarang Zoo. 1 tahun yang lalu kita sudah merencanakan itu, bahkan kita sudah konfirmasi komunikasi dengan beberapa LK yang lain, baik dari Solo, termasuk dari Bali, bahkan termasuk dari Sumatera. Jadi kita sudah komunikasi ke sana. Jadi memang proses untuk pendapatan atau untuk dapat satwa gajah itu memang agak sulit. Kematian gajah yang menjadi pengawasan Balai Sumber Daya Alam Jawa Tengah akan dilakukan pengawasan lebih menyeluruh pada lembaga konservasi yang memelihara gajah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga melarang adanya eksploitasi gajah untuk ditunggangi dan akan melakukan tindakan tegas dengan menutup lembaga konservasi seperti kebun binatang yang melakukan pelanggaran eksploitasi pada hewan yang dilindungi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.